Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Dava Satria. Saya dari Psikologi 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan profesional untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar-dasar asesmen psikologi. Hubungan profesional. Seorang psikolog hendaknya selalu bertindak profesional dan memberikan pelayanan yang terbaik. Sikap profesionalitas itu tentunya tertulis dalam Kode Etik Psikologi Indonesia dan juga menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bab-bab dalam buku Kode Etik Psikologi Indonesia menjelaskan mengenai berbagai hal tentang hubungan antar sesama manusia. Antara lain, dijelaskan dalam bab 4 tentang hubungan sesama manusia yang terpapar dalam pasal 13, 16, 17, dan 19. Kita lanjut pada pasal 13 mengenai sikap profesional. Psikolog atau ilmuwan psikolog dalam memberikan layanan psikologi baik yang bersifat per orang, kelompok, lembaga, atau institusi besar harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dan berkewajiban untuk yang pertama mengutamakan dasar-dasar profesional. Yang kedua, memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkan. Yang ketiga, melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. Keempat, mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut. Yang kelima, dalam hal pemakai layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan terdampak dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologi yang dilakukan oleh psikolog, maka pemakai layanan atau klien harus di, di, diberitahu terlebih dahulu. Selanjutnya, pasal 16 mengenai hubungan majemuk. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi sedang dalam peran profesionalnya dengan seseorang dan dalam waktu yang bersamaan menjalankan peran dengan orang yang sama. Atau psikolog atau ilmuwan psikologi dalam waktu yang bersamaan memiliki hubungan dengan seseorang secara dekat, berhubungan dengan orang yang memiliki hubungan profesional dengan psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut. Atau apabila ada hubungan majemuk yang diperkirakan akan merugikan psikolog atau ilmuwan psikologi untuk melakukan langkah-langkah yang masuk akal untuk mengatasi hal tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik orang yang terkait dan kepatuhannya yang maksimal terhadap kode etik. Selanjutnya, pasal 17 mengenai konflik kepentingan. Psikolog atau ilmuwan psikologi menghindari dari melakukan peran profesional apabila kepentingannya pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan, atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetensi, efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi, atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan layanan psikologi tersebut. Pasal 19 mengenai hubungan profesional. Ada dua, ada hubungan. Yang pertama ada hubungan antara profesi. Psikolog dan ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati, menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu rekan sejawat akademisi psikolog atau ilmuwan psikologi lainnya. Kedua, psikolog dan ilmuwan psikologi seyogianya harus saling memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun untuk peningkatan keahlian profesinya. Yang ketiga, psikolog dan ilmuwan psikologi wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi. Nah, lanjutan dari pasal 19 yang kedua, hubungan dengan profesi lain. Psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain.
Yang kedua, psikolog dan ilmuwan psikologi wajib mencegah dilakukannya pemberian layanan psikologi oleh orang atau pihak yang tidak memiliki kompetensi atau kewenangan sedikit pun. Nah, lanjutan dari hubungan profesional, seorang psikologi ini harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, memiliki kompetensi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi kejujuran, dan batasan-batasan kompetensinya. Yang kedua, membangun adanya hubungan saling percaya, menyadari tanggung jawab profesional dan ilmiah terhadap penggunaan layanan psikologi, menjunjung tinggi kode etik, peran, dan kewajiban profesional, berupaya mengelola konflik dan kepentingan yang mengarah pada eksploitasi dampak buruk, dapat berkonsultasi, bekerja sama, dan merujuk pada teman sejawat atau profesional lainnya. Nah, di sini terdapat pelanggaran-pelanggaran kode etik psikologi. Yang pertama, menerima klien dengan membedakan budaya, latar belakang, agama, dan suku. Kadang terjadi seorang psikolog memilih-milih klien, dia lebih mementingkan latar belakang daerahnya karena dia mempunyai daerah yang sama dari psikolog tersebut atau agama yang sama, itu sangat tidak diperbolehkan. Kita harus netral dan harus bisa menolong sebenarnya. Yang kedua, menolak klien yang tidak mampu membayar penuh biaya pengobatan. Kadang terjadi seorang klien datang ke psikolog ketika perjanjian terhadap biaya, klien merasa keberatan dan dengan mentah-mentah seorang psikolog tersebut menolak klien tersebut. Itu sangat tidak diperbolehkan dan melanggar kode etik psikologi. Ketiga, psikolog melakukan tindakan asusila atau pelecehan lainnya. Banyak terjadi di zaman sekarang, seorang psikolog ketika bertemu dengan klien atau membantu pemecahan masalah, seorang psikolog tersebut terlalu berlebihan dalam bertindak. Yang keempat, memandang rendah pada individu disabilitas fisik, mental, atau menganggap bahwa mereka tidak mampu bekerja dan bersosialisasi. Kelima, psikolog tertarik dan mempunyai hubungan dengan klien dalam waktu yang bersamaan, dan hubungan tersebut menyebabkan tidak objektivitas dan merugikan pihak-pihak terkait. Ini sangat melanggar kode etik apabila kita mempunyai hubungan dengan klien yang memiliki perasaan yang sama terhadap kita. Itu patut kita hindari agar tercegah dari ketidakobjektivitas kita dalam bekerja. Keenam, kasus kepentingan seperti pengangkatan jabatan di sebuah perusahaan dengan meminta tempat lalu meminta imbalan atas jasa yang telah dilakukan. Ini banyak terjadi di zaman sekarang untuk kasus saling suap menyuap untuk memiliki jabatan yang lebih tinggi lagi. 7. Menyebarkan kerahasiaan data klien. Ini sangat tidak diperbolehkan dan melanggar kode etik apabila seorang psikolog itu menceritakan rahasia-rahasia klien yang diceritakan kepada psikolog. Yang terakhir, melakukan praktik ilegal tanpa mempunyai izin praktek. Ini banyak terjadi. Seorang psikolog yang tidak mempunyai izin praktek, mereka mencoba membuka ilegal praktek hanya karena bertujuan ingin tenar atau ingin mendapatkan finansial yang lebih. Itu sangat tidak diperbolehkan dan sangat dapat melanggar kode etik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau yang salah-salah ucap. Terima kasih perhatiannya.